Istirahat kerja, makan. Reunian, makan. Ketemuan sama teman, makan. Cuaca terik atau dingin, makan. Curhat sama teman, sambil makan juga. Tapi kalau makanannya itu-itu aja, bosen gak sih? Biar gak bosen, gimana kalau kita coba menu anti mainstream yang unik? Tahu gak sih punya beberapa menu nih? Yang pertama, ada ramen raclette. Ramen khas Jepang yang disajikan dengan keju raclette. Tahu gak sih guys, meski keju ini berasal dari Swiss, namun kata raclette sendiri diambil dari bahasa Perancis, yang artinya menggores atau mengerik. Pertama kita siapin dulu ramennya. Ramen terbang dengan warna merah muda ini disebut mie sakura. Disajikan dengan kuah lada hitam Jepang guys. Toppingnya juga gak kalah unik nih. Namanya samurai steak, yaitu daging sapi pada pedang samurai, dibakar dadakan dan dihidangkan langsung di mangkuknya. Eits, kalian bisa pilih tingkat kematangan dan jenis rasanya juga loh. Istimewa ya. Sekarang waktunya memanaskan keju raclette charcoal dan keju raclette dengan campuran cabai. Wah, meleleh ya guys kejunya. Seperti hatiku saat berdekatan denganmu. Iya, kamu. Hai. Keunikan sajian ramen belum berakhir guys. Berikutnya, ada bir ramen alias ramen dalam gelas. Eits, jangan salah ya guys. Meski namanya bir, ramen ini non alkohol kok. Diberi nama bir ramen karena disajikan dalam jug yang biasa digunakan untuk minum bir. Lengkap dengan buih dan kuahnya yang dingin guys. Di Jepang sendiri ramen ada yang disajikan dengan kuah dingin yang disebut saus mensuyu. Ramen ini hadir saat musim panas. Nah, bir ramen ini merupakan hasil adaptasinya guys. Ada dua jenis bir ramen guys. Keduanya disajikan dengan kuah yang sudah didinginkan sebelumnya. Yang pertama, kuah kaldu bonito dengan kuah pekat dan klasik. Yang kedua, ada bir ramen versi sakura. Menu spesial ini sekaligus dalam rangka memperingati musim sakura di bulan April. Rasanya cenderung asin, gurih, dan klasik guys. Lebih cocok dengan lidah Indonesia. Nah, untuk busa di atasnya dibuat dari putih telur yang dikocok. Bir ramen pun siap mendinginkan harimu guys. Yang terakhir adalah ramen kasih sayang guys. Iya, ramen yang khusus hadir setiap bulan Februari, apalagi kalau bukan ramen coklat. Keberadaan ramen ini cukup lazim di Jepang sana guys. Hadir setahun sekali untuk memperingati hari kasih sayang. Dan kini di Indonesia juga ada loh. Ramen ini disajikan bersamaan dengan topping fish skin, ayam cincang, kikurage, serta tamago alias telur rebus. Topping yang wajib hadir dalam setiap sajian ramen. Terus coklatnya ada di mana? Sabar, coklat dilelehkan tepat di atasnya, menyirami hampir seluruh topping dengan manisnya rasa coklat semanis kasih sayang. Udah keluar semua nih ramen spesialnya. Mending kita cobain satu-satu deh. Ramen coklat memang diracik untuk tidak menghilangkan cita rasa coklatnya. Meski sudah tercampur dengan kuah, rasa manis dari coklat akan tetap muncul. Namun perpaduan dengan kuah kosho membuat ramen ini nikmat disantap bersamaan. Konon katanya orang Jepang pada doyan guys. Nah, orang Indonesia juga gak kalah adaptif ya lidahnya. Ini ramen rasanya bener-bener nyentrik guys. Kalau ramen raclette sih, udah gak usah ditanya lagi deh. Menu apapun kalau dikasih keju, kayaknya gak pernah salah deh. Akan menambah gurih, umami, dan kenikmatan yang hakiki. Guys, mari kita berpetualang ke negara paling ujung di Amerika Selatan. Welcome to Colombia. Sama seperti Indonesia, negara ini juga beriklim tropis. Tapi uniknya, karena karakter wilayahnya beragam, suhu di masing-masing kota pun juga berbeda. Misalnya aja, di ibu kota Bogota, yang suhunya berkisar 15 hingga 20 derajat Celcius. Duh, dibanding Jakarta, ini sih termasuk adem ya. Hahaha. Gak heran sih, soalnya kota ini emang dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisinya. Salah satunya adalah Monserrate, sebuah gunung dengan ketinggian 3.152 meter di atas permukaan laut. Untuk bisa sampai ke atas, kalian punya dua pilihan. Pertama, jalan kaki bagi yang suka hiking. Dan kedua, kalau nggak mau capek, ya naik tram. Hahaha. Tapi harus antri beli tiketnya ya guys. Untung hari ini nggak rame. Biasanya sih antriannya panjang guys.
banyak turis yang penasaran menikmati suasana Bogota dari ketinggian. Kalau biasanya tram bergerak di permukaan lurus dan datar, yang satu ini jalannya ke atas dengan kemiringan hampir 90 derajat. Bagi yang fobia ketinggian sih, emang agak ngeri-ngeri sedep. Hehehe. Apalagi kapsulnya serba kaca. Tapi enaknya sih, jadi bisa melihat pemandangan sekeliling tanpa penghalang. Keren ya? Guys, tahu nggak sih, Monserrate dianggap daerah yang suci oleh masyarakat Bogota. Bahkan sebelum dijajah bangsa Spanyol, penduduk asli sini menjulukinya Quichacacá, yang artinya kaki nenek. Sejak dulu, gunung ini menjadi tempat upacara keagamaan penduduk setempat. Tapi sekarang, Monserrate memiliki fungsi lain, yaitu sebagai destinasi wisata yang terkenal di Bogota. Wow, benar-benar terlihat pemandangan seluruh ibu kota Kolombia, karena memang posisinya ini ada di ujung sebelah timurnya kota Bogota, dan Cerro Monserrate merupakan bagian dari jajaran pegunungan Andes yang membentang dari selatan hingga utaranya Amerika Selatan. Dan saking tingginya di sini, saya merasa agak sedikit sesak nafas. Tapi beruntungnya, suhu kali ini tidak terlalu dingin, hanya 17 derajat Celcius, sehingga saya masih bisa menikmati suasana. Keseruan Bogota nggak cuma di sini aja guys. Kali ini Kak Dinda mau mampir ke rumah salah satu warganya. Katanya sih mau diajakin makan-makan. Asik. Yang gratisan itu emang nyenengin ya guys. Hahaha. Kenalin nih, ada Nelsi, ibu dari 2 anak yang ngajakin Kak Dinda ke rumahnya. Sebelum makan-makan, intip dapurnya nih guys. Wah, ternyata mereka punya cara masak yang cukup beda dengan di Indonesia. Bahan-bahan yang sudah tersedia ada ayam, kentang, jagung, dan sayuran asal Kolombia. Nelsi bilang sih, cara masaknya cukup mudah. Nah, yang unik dari bahan-bahannya adalah ayamnya. Ini sangat besar, beratnya itu bisa mencapai 4 kg. Ternyata ayamnya ini adalah ayam kampung yang makannya makan makanan alami dan lebih sehat daripada ayam biasa. Cuci semua bahan hingga bersih. Pertama, kita akan buat kuah kaldu. Masukkan ayam, jagung, kacang polong, dan huasca. Nah, kalau yang satu ini nggak ada di Indonesia loh. Huasca merupakan tumbuhan endemik asli dari tanah Amerika Selatan yang sekarang sudah dibudidayakan juga di Amerika Utara dan Australasia. Selanjutnya, masukkan aracacha. Ini aracacha namanya, adalah salah satu umbi-umbian sebagai pengental kuahnya nanti. Aracacha merupakan tumbuhan akar. Sekilas sih, bentuknya kayak ubi. Aracacha ini merupakan tumbuhan asli dari daerah pegunungan Andes. Jangan lupa, satu bahan paling penting untuk olahan ajiaco, apalagi kalau bukan kentang, sebagai sumber karbohidrat. Oh ya guys, varietas kentang di Amerika Selatan ternyata lumayan banyak loh. Nah, di masakan ajiaco ini kita menggunakan jenis 3 kentang yang berbeda. Bisa dilihat, dari bentuknya udah berbeda dan warnanya juga berbeda, memiliki ciri khas masing-masing. Nah, yang ini namanya, what's the name of this? Sabanera. Sabanera, Pastusa, and this one Criolla. Namanya agak-agak susah ya, jadi butuh waktu banget untuk nginget. Jika kentang sudah dipotong-potong, masukkan semuanya ke dalam wajan. Satu panci ini cukup untuk sekitar 100 orang. Sambil menunggu masakan matang, Nelsi nunjukin salah satu buah yang wajib dikonsumsi masyarakat Kolombia. Buah ini pasti udah nggak asing kan? Iya, alpukat. Buah yang enak banget di jus. Tapi di sini, alpukat dijadikan lauk guys. Salah satu yang harus ada di sajian makanan di Kolombia ini adalah aguacate. Alpukat. Jadi ini kalau makan dengan alpukat rasanya akan semakin enak katanya. Beda sekali kalau di Jakarta, di Indonesia saya biasanya makannya pakai susu atau gula. Tapi kalau di sini pakai garam atau pakai cabai. Wow. Penasaran dengan reaksinya? Kak Dinda minta Nelsi dan Amira mencoba alpukat dengan gula. Perbedaan budaya yang satu ini sangat menggelitik. How? No Rico, but
Not really, oke. Jadi lidah kita tuh benar-benar berbeda. Kalau orang Kolombia memakan alpukat dengan gula itu katanya tidak enak. Sedangkan kalau saya memakan alpukat dengan garam itu tentunya tidak enak. Jadi enaknya pakai gula. Try again. Oke, maaf. Oh, si. Yang harus dimasak selanjutnya adalah nasi. Nggak hanya orang Indonesia yang doyan makan nasi. Di Kolombia, nasi juga jadi makanan pokok guys. Tapi cara masaknya beda. Wanginya enak sekali. Ini cara masak nasinya sangat menarik karena ditumis dulu, terus dikasih bumbu, baru nanti dikasih air. Nasi harus terus diaduk hingga kering dan berubah warna menjadi putih susu. Setelah itu, baru boleh dimasukkan air. Setelah masak, waktu yang paling ditunggu pun tiba. Makan. Masyarakat Kolombia suka banget makan bareng sambil ngobrol begini. Apalagi ditemani menu yang bikin hangat tubuh. So, mau merasakan sensasi hangatnya hati warga Bogota? Datang aja ke Kolombia guys. Dijamin seru. Tapi, tunggu pandemi berlalu ya. Hahaha. Guys, siapa yang hobinya nongkrong di kafe tapi bosen sama menu makanannya? Tiap kumpul di kafe sama teman, menunya kentang goreng lagi, sandwich lagi. Nah, nggak ada salahnya kalau kita nongkrong sambil makan berat ala Timur Tengah ya guys. Tempat makan mengusung konsep cafe vintage guys. Dari tampilannya sih, hampir sama dengan cafe kekinian pada umumnya. Ada bagian outdoor dan indoor, bikin kita bisa semakin rileks menikmati suasana kafe. Nah, yang membedakan tentu menu makanannya. Ini dia menu-menunya. Ada kambing kofta, kambing jokan, samin susu, Azerbaijan, dan menu khas Timur Tengah lainnya yang disajikan di dalam gerabah. Merasa asing dengan nama menu-menu ini guys? Ya gimana nggak asing guys? Sebagian dari menu ini adalah menu asli kreasi Bang Hudi, pemilik restoran Bang Hudi punya Gaye. Tahu nggak sih, kambing kofta adalah menu khas India yang juga banyak menyebar di Timur Tengah. Di sana kambing kofta merupakan olahan daging kambing giling mirip bakso atau kebab Turki. Tapi di sini tentu berbeda. Karena semua menu khusus dibikin untuk sajian cafe ini, tentu bumbunya pun rahasia guys. Kita cuma boleh mengintip toples-toples berisi bumbu siap masak yang diracik di rumah. Walaupun bumbunya dirahasiakan, kita tetap boleh kok guys intip cara masaknya. Kira-kira ada metode rahasia dalam memasaknya nggak ya? Yuk kita buktikan. Nah, biar nggak penasaran, kita akan mengikuti proses memasak kambing kofta ala Bang Hudi. Tahu nggak sih guys, kambing kofta mengadopsi 40% komposisi dari menu aslinya di India. Kambingnya juga disajikan utuh, bukan olahan daging giling. Karena Bang Hudi ingin menghadirkan menu khas Timur Tengah yang bisa diterima oleh lidah masyarakat Indonesia tanpa kehilangan keasliannya. Jadi sesuai tema kafenya, makanannya juga dibikin agak santai. Wah, mantap ya guys. Tuh, bener guys. Ada metode lain yang diterapkan dalam memasak makanan di sini. Sebagian dimasak langsung dalam gerabah, sebagian menu harus di oven dulu di dalam gerabah sebelum disajikan pada konsumen. Katanya sih, biar aromanya semakin keluar. Selanjutnya, kita masak apa lagi ya guys? Ada bawang merah, daun bawang, dan yang dimasak di dalam air. Wah, ada campuran susunya juga guys. Oh, ini dia yang namanya kambing samin susu. Jadi makin penasaran ya. Pesanan kita sudah datang. Awas guys, jangan pegang sembarangan. Karena gerabahnya masih panas banget. Fresh from the oven. Kalau sudah disajikan begini, waktunya kita santap. Ada kambing kofta dan samin susu. Rempah dari kambing kofta cukup khas guys. Bumbunya juga disajikan cukup banyak memenuhi gerabah dan memiliki tekstur yang padat mirip kentang tumbuk. Samin susu terasa gurih, creamy, tapi ringan. Kalau rasa kambingnya, yang ditanya ya guys, lembut banget. Nah, untuk kalian yang tidak suka kambing, bisa juga memesan menu ayam. Seperti ini nih, ada ating keju ayam yang disajikan dengan keju mozzarella. Azerbaijan ayam yaitu nasi goreng dengan bumbu khas Azerbaijan yang disajikan dengan ayam lembut. Dan yang terakhir adalah jokan ayam. Tahu nggak sih guys, menu jokan ini terinspirasi dari nama sutradara kenamaan yang merupakan kawan dari pemilik resto. Wah, kreatif juga ya guys. Hahaha.
Hai guys, sebagai anak rantau saya suka masak sendiri nih. Tapi sekarang nggak bisa bebas kemana-mana ya. Nah, Genki biasanya pilih yang gampang-gampang aja. Oke, BTW benar juga nih guys, telur ceplok bentuk dan rasa gini-gini aja. Tapi hari ini Genki mau masak makanan khas Jepang yang bahannya true. Namanya chawanmushi. Tahu nggak? Tahu ya? Oke, mau tahu cara masak? Mau ya? Oke, ikutin Chef Genki aja. Yuk! Bahannya sederhana guys. Yang pasti sih kudu ada telurnya. Untuk pelengkap ada ayam, kaldu, kecap asin, dan jamur. Cara bikinnya? Tenang guys, si Genki sih ngakunya dah ahli banget. Hahaha. Kenapa namanya chawanmushi? Cawan itu kayak mangkok, beras. Mushi itu rebus. Jadi mangkok rebus. Bahan-bahannya ayam dan jamur. Jamur apa ini? Jamur putih. Tapi sebenarnya mau apa saja boleh. Mau apa saja boleh. Udang juga gak apa-apa. Daging apa ya? Daging sapi juga gak apa-apa. Mau terserah apa saja. Tapi hari ini ayam. Ini jamur. Sebenarnya kalau ada udang lebih bagus. Tapi hari ini tidak ada. Biar hemat. Apa? Oke, terakhir di atas taruh daun seledri. Tapi sebenarnya daun mitsubah lebih bagus. Tahu daun mitsubah? Mungkin ada di Jepang saja karena susah cari di Indonesia. Jadi hari ini pakai seledri. Oke, selanjutnya tuang telur, tapi harus saringan, bukan sharingan. Saringan. Lanjut, masak pakai microwave aja ya guys. Kalau nggak punya, bisa pakai kukusan wajan dan kompor guys. Yang penting intinya adalah direbus hingga matang. Wah, ini dia chawanmushi ala Chef Genki. Ini demi pemirsa tahu nggak sih, enaknya dimakan sama kamu. Oke, menu kedua, telur kecil isi ayam rebus nanti cocor sambal. Oke, yos. Ini juga caranya gampang sekali. Pertama, telur. telur dua, kocok lagi desu. Kocok terus. Masih setia dengan ban telur nih guys. Plus tambahan ayam dan sedikit garam. Cara masaknya sih gampang-gampang susah. Karena dibuat dengan ukuran kecil, jadi tantangannya pada saat pembentukan. Ayo Genki, tunjukkan keahlianmu. Untung jadi juga nih guys. Hahaha. Oke, menu ketiga, telur gulung keju. Masya, ini juga caranya gampang. Kalau ini mau bikin apa lagi nih? Kalau lihat bahannya sih, kayak mau bikin telur dadar nih guys. Tapi pakai tambahan keju slice. Kalau ini sih cocok banget untuk menu sarapan. Wih. Ini telur gulung keju. Ada Chef Genki. Oke, menu terakhir, pancake yogurt. Kalau yang tadi menu savory, Genki mau bikin versi dessertnya nih. Yang gampang-gampang aja ya, pancake. Tapi pancake versi Genki sih tetap istimewa guys. Ada tepung, gula, dan pastinya telur. Biar makin istimewa, tambahin yogurt ya.
dia variasi telur ala Genki. Oh, Toto-san, baru pulang. Silakan. Ayo, sini. Oke, wow, Toto-san teman saya. Banyak makanan ya? Iya, yuk. Silakan. Oh, Kayak puding ya? weh, saya puding desho. Tapi rasanya Terlalu asin. terlalu. Nih, Rasa sambal. sabar saja. Oh, paling Ini sukses. apa? telur gulung keju. これあれじゃケージュが無理で。 Enak. Oke, yosha. Yosh, kita terakhir. Hai. Kawaiiやつ。enak nih. Enak dah nih. Ah, boleh. Ya. Oke, ini semua lumayan enak. Enak. Wah, siapa dulu yang bikin? Genki. Yeay. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin Banyak ilmu. Makan lagi. Arek-arek Surabaya, mana suaranya? Guys, kapan terakhir kamu ke Surabaya? Kalau udah lama banget, jangan kaget ya kalau kota pahlawan ini sudah berubah. Berbenah menjadi semakin cantik dan bersih, gak heran kalau Surabaya banyak mendapatkan penghargaan sebagai Smart City. Nah, beberapa hal yang menarik adalah cara kota ini mengolah sampah. Iya, sampah. Shh, bahkan naik bus di sini bisa bayar pakai sampah loh. Gak percaya? Yuk kita buktikan bareng-bareng. Ini nih jagoannya, Surabaya Bus. Bus ini jadi penyelamat warga, tetap nyaman meski naik transportasi umum. Kerennya lagi, sekaligus mengurangi sampah plastik guys. Penasaran gimana caranya ya? Untuk naik bus ini, kalian nggak butuh duit guys. Cukup bayar pakai sampah plastik aja, kayak botol-botol bekas ini. Jadi ongkosnya setara dengan 3 botol besar, 5 botol ukuran sedang, atau 10 gelas air mineral. Tinggal pilih aja guys. Kalau kalian bawa salah satunya aja, kalian udah bisa dapat kartu Surabaya Bus untuk 1 kali perjalanan. Oh iya, nggak semua tempat bisa menerima penukaran ini ya. Hanya ada di Terminal Purbaya dan halte Raja Wali aja guys. Waktu penukarannya juga dibatasi dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Guys, tahu nggak sih inovasi tiket bus menggunakan botol plastik ini di Indonesia baru ada di Surabaya doang. Di luar negeri aja baru ada di Beijing dan Turki. Keren kan? Oh iya, kalau kalian nggak sempet nuker botol tiket di terminal, tenang, santuy, slow. Kalian masih bisa meletakkan botol-botol bekas ini dalam tong sampah yang ada di dalam bus. Oh iya, menurut data, 75% warga Surabaya adalah pengguna kendaraan pribadi. Sementara baru 25% yang pakai angkutan umum guys. Makanya pemerintah kota meluncurkan Surabaya Bus ini agar masyarakat beralih ke transportasi publik, tapi tetap nyaman dan aman. Ya minimal 50%-nya aja dulu deh, agar bisa mengurangi polusi. Saat ini ada sekitar 18 armada bus merah yang tersedia dan 2 unit bus berwarna kuning. Mau tahu bedanya? Nih, bus warna merah bisa menampung hingga 60 penumpang. Pembagiannya 40 penumpang duduk dan 20 penumpang berdiri. Sementara bus kuning model double decker gitu guys, alias 2 lantai. Ada 70 kursi tersedia di sini. Jadi semua penumpang wajib duduk ya.
Semua bus udah dilengkapi sama AC, CCTV, dan fasilitas modern lainnya guys. So, aman dan nyaman banget guys. Enakan, keliling kota, tinggal duduk santai. Puas naik bus, kalian bisa lanjut menjelajah sambil jalan kaki atau sambil jogging juga bisa. Uniknya, trek joggingnya pakai matras guys, yang terbuat dari limbah sandal jepit. Iya, sandal jepit. Kok bisa? Ya bisa dong. Namanya juga Smart City. Hahaha. Jogging track ini terletak di sepanjang tepian Sungai Kalimas, Kota Surabaya, tepatnya di sisi selatan Pasar Keputaran. Serunya lagi, matras-matras limbah sandal ini bikin pelari jadi nyaman karena alas yang empuk dibandingkan aspal jalanan. Guys, di sini nih tempat matras sandal jepit dibuat. Mereka merangkai sandal yang udah dipotong di rumah kompos yang terletak di Jalan Keputih, Tegal. Limbah sandal ini didapat dari TPU, lalu dicetak menggunakan alat cetak yang membentuk persegi panjang berukuran panjang 4 cm dan lebar 6 cm. Meskipun judulnya limbah sandal, tapi nggak semua sandal bisa dijadikan matras ya guys. Hanya sandal yang terbuat dari busa atau karet aja yang bisa dipakai. Sandal kayu, jelas nggak bisa. Hahaha. Nah, sandal yang udah dipotong, kemudian dicek ketebalannya satu persatu. Sandal yang punya lebar tipis harus ditumpuk agar terlihat lebih tebal. So, harus dilem dulu ya guys. Potongan-potongan tadi direkatkan jadi 2 bagian oleh para pekerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya guys. Kalau udah tebal, baru deh potongan-potongan sandal ini ditata di dalam cetakan kayu berukuran panjang 60 cm dan lebar 1 meter. Dulunya sih, mereka harus menyamakan warna sandal biar pola dan warnanya menarik. Tapi, hal itu udah nggak dilakukan lagi karena keterbatasan sandal yang masuk rumah kompos ini guys. Namanya juga limbah, kalau nunggu warnanya lengkap, nggak bakal bisa cepet jadinya. Hahaha. Belum selesai nih guys, potongan sandal ini harus dijahit biar makin kuat gitu. Ini adalah salah satu proses yang butuh tenaga ekstra guys. Mereka harus menjahit sandal dengan ketebalan hingga 7 cm. Berat banget, seberat rinduku kepadamu. Nah, gini nih jadinya. Keren ya? Pasti kalau udah ngeliat hasil jadinya kayak gini, nggak nyangka kan kalau matras ini dibuat dari potongan sandal bekas? Matras ini dipasang sepanjang 3 km di bantaran sungai di daerah Dinoyo, Surabaya. Jadi pengen nyobain matras ini kan? Nggak cuma nyaman untuk dijadikan pijakan, lintasan ini juga secara langsung ikut mengurangi jumlah sampah di kota Surabaya. Ayo, mari olahraga. Badan sehat, kurangi limbah.